Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Ayo Belajar. Pengelolaan surat masuk dan surat keluar harus ditata dengan baik dan benar. Hal ini karena menata dokumen atau surat dengan baik dan benar akan membuat proses administrasi dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik. Dengan menerapkan prosedur penataan dokumen yang baik dan benar, maka berbagai bentuk pekerjaan dapat dikelola dengan lebih baik dan efektif. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa update video-video yang bermanfaat dari channel Ayo Belajar. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan dokumentasi atau menata dokumen meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mencari atau mengumpulkan berbagai bahan informasi, karena semakin mudahnya arus informasi berkembang menuntut pihak-pihak tertentu untuk mencari dan mengumpulkan kembali bahan informasi tersebut, sehingga akan tercipta bahan informasi yang teratur, luas, dan dapat mengikuti kebutuhan seseorang atau sekelompok orang untuk menyelesaikan pekerjaannya melalui sumber informasi yang diperlukan. Yang kedua, menyusun dan mengolah dokumen. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian disusun dan diolah secara matang agar informasi tersebut dapat dijadikan sebagai informasi yang telah disusun sebagai sumber dalam pengambilan keputusan. Informasi yang telah disusun menjadi suatu dokumen harus dikelola dengan baik sehingga tetap terawat dan tidak rusak serta jika diperlukan kembali dapat ditemukan dengan mudah. Yang ketiga, mereproduksi dokumen. Untuk memenuhi kebutuhan dokumen yang akan digunakan untuk beberapa pihak atau dalam jumlah yang banyak, langkah yang dapat ditempuh adalah dengan menggandakan naskah yang diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan mesin-mesin pengganda seperti mesin fotokopi, mesin stensil, mesin scanner, atau risograf. Yang keempat, menyajikan dokumen. Dalam menyajikan dokumen memerlukan proses yang teliti, praktis, dan benar, sehingga para pengguna dokumen dapat dengan mudah memahami dan tertarik dengan isi yang terkandung pada dokumen tersebut. Yang kelima, menyimpan dokumen. Dokumen yang sudah selesai diproses dapat disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan yang sesuai dengan karakteristik kantor. Menyimpan dokumen memerlukan petugas yang terampil dan memiliki kemampuan dalam kegiatan penyimpanan atau kearsipan. Dalam sebuah instansi baik negeri maupun swasta, penataan dokumen adalah hal yang sangat penting. Dokumen yang tertata dengan rapi akan membantu sebuah instansi untuk mengelola arsip dengan baik serta menjalankan kegiatan usahanya secara lebih efektif dan efisien. Berikut ini adalah beberapa jenis dan pengertian sistem penataan dokumen kantor yang meliputi dalam penataan dokumen kantor dengan sistem nomor, arsip-arsip yang dimiliki disimpan berdasarkan pada urut-urutan nomor dari surat yang terkait. Penataan dokumen dengan sistem nomor terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu sistem nomor urut, terminal digit filling, middle digit filling, dan duplex numerical filling. Penataan dokumen sistem nomor merupakan suatu cara penyimpanan arsip berdasarkan urut-urutan nomor dari surat yang bersangkutan. Dalam penataan dokumen sistem nomor terdapat beberapa pengembangan sistem nomor sebagai berikut. Yang pertama, sistem nomor urut. Dalam sistem nomor urut, arsip disimpan secara urut-urutan dari nomor 1 sampai nomor-nomor berikutnya secara urut. Yang kedua, terminal digit filling. Dalam penataan dokumen dengan sistem terminal digit filling, arsip disimpan dengan memperhatikan dua nomor terakhir, di mana dua nomor terakhir yang sama dihimpun atau disimpan pada tempat atau laci yang sama. Dua nomor terakhir itu yang akan dijadikan indeksnya. Ketiga, ada middle digit filling. Penataan dokumen dengan middle digit filling menggunakan sistem penyimpanan arsip dengan memperhatikan dua nomor di tengah yang sama dari nomor arsip yang ada. Ini dihimpun dan ditempatkan pada tempat atau laci yang sama. Dua nomor tengah dijadikan indeks nomor. Yang keempat, duplex numerical filling.
Dalam duplex numerical filling, sistem penataan berkas menggunakan 2 atau lebih kelompok nomor kode. Setiap bagian kelompok dipisahkan dengan garis atau koma atau titik atau diberi jarak. Sistem duplex digunakan untuk sistem-sistem subjek atau wilayah yang memakai pembagian sub-subdivisi pada setiap kelompoknya. Kita menuju ke penataan dokumen dengan sistem subjek, atau bisa disebut dengan pokok soal atau pokok masalah. Dalam penataan dokumen kantor menggunakan sistem subjek atau pokok soal atau pokok masalah, arsipnya disusun dengan berdasarkan kesamaan subjek atau pokok permasalahan yang dibuat dalam tiap-tiap warkat. Yang perlu dipersiapkan untuk sistem perihal atau subjek antara lain ada daftar indeks yang berupa daftar yang memuat seluruh kegiatan atau masalah atau hal-hal yang dilakukan di seluruh kantor di mana sistem ini diterapkan. Dan kita juga membutuhkan perlengkapan penyimpanan surat seperti filing kabinet, guide, folder, dan kartu kendali. Kemudian dibutuhkan juga pemberian kode surat dan penyimpanan surat. Untuk penataan dokumen dengan sistem abjad, cara penyimpanan arsip model ini merupakan sistem penyusunan yang menggunakan urut-urutan abjad dari nama orang, badan atau perusahaan, atau organisasi sesuai yang tertera pada surat. Perlengkapan yang diperlukan dalam mengarsip sistem abjad antara lain filing kabinet, folder, dan guide. Jika kalian belum mengetahui perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan dalam mengarsip sistem abjad, simak ya penjelasan berikut. Untuk filing kabinet adalah lemari arsip untuk menempatkan folder atau guide, yaitu untuk menyimpan dokumen atau surat-surat kantor. Umumnya mempunyai beberapa laci. Kalau folder adalah tempat untuk menyimpan dokumen atau menempatkan arsip berbentuk segi 4/2 seperti map tetapi tanpa daun penutup. Dan ada guide atau petunjuk. Guide merupakan petunjuk atau pemisah antara folder-folder. Bentuk dari guide adalah segi 4 dan berukuran sama dengan folder yang terbuat dari karton tebal. Untuk penataan dokumen berikutnya dengan menggunakan sistem tanggal atau kronologis. Penataan dokumen dengan sistem tanggal atau kronologis merupakan cara menyimpan arsip yang penataannya didasarkan pada urut-urutan tanggal yang tertera di dalam surat. Yang diperlukan untuk sistem ini adalah filing kabinet. Di depan laci dicantumkan judul tahun, guide sebanyak 12 buah, masing-masing untuk 1 bulan, folder, dan kartu kendali. Yang terakhir, kita juga bisa memilih alternatif penyimpanan dokumen dengan sistem wilayah. Sistem penataan dokumen kantor dengan menggunakan sistem wilayah penyimpanan arsip didasarkan pada pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat yang tertera pada surat. Surat disimpan dan ditemukan kembali menurut kelompok atau tempat penyimpanan berdasarkan geografi atau wilayah atau kota dari surat berasal dan tujuan surat dikirim. Dalam hubungan ini, surat masuk dan surat keluar disimpan dan ditempatkan dalam folder yang sama, tidak terpisah-pisahkan. Biasanya, dalam penyimpanan menurut sistem ini harus dibantu dengan sistem abjad atau tanggal. Untuk perlengkapan yang diperlukan dalam menerapkan sistem ini adalah filing kabinet, guide, folder, dan kartu kendali. Ingat, dalam sistem penataan dokumen dikenal beberapa cara penataan sistem dokumen, di antaranya yang paling populer adalah penataan dokumen dengan sistem nomor. Semoga bermanfaat dan ditunggu ya video-video yang terbaru dari channel Ayo Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.